Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Sahabat sekalian, kembali kali ini saya ingin berbagi atau sharing dengan sahabat sekalian, yaitu video dengan judul cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman dan subscriber dimanapun berada yang senantiasa menonton video-video dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, kita langsung saja menuju pada pembahasan kita, masih berkenaan dengan matematika, yaitu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sahabat sekalian, apa itu pecahan? Bahwa pecahan itu adalah per 10 ya. Kemudian juga biasanya kalau per 10 itu desimalnya adalah 0,5 atau 0, sekian ya. Kalau per 10 artinya di belakang koma itu ada satu angka. Kemudian juga per 100 ya. Per 100 itu contoh saja umpamanya 0,52 ya, berarti di belakang koma itu ada dua angka kalau per 100. Selanjutnya bisa juga per 1000 ya. Kalau per 1000 contohnya 0,523 ya. Artinya ada 3 angka di belakang koma ya. Kemudian bisa juga ya per 10.000. Kalau per 10.000 contoh desimalnya adalah 0,5234 ya. Artinya bahwa di belakang koma, karena itu 10.000 ada nolnya, ada 4, maka di belakang koma ada angka 4 angka ya. Lalu bagaimana yang benar cara membaca pecahan desimal? Bahwa cara membaca pecahan desimal yang benar itu adalah contoh 0,5 ya. Kemudian 0,52. Tidak boleh di pecahan itu dibaca 0,52, tidak boleh, tapi 0,52. Kemudian kalau di belakang angka 3 angka berarti 0,523 ya. Tidak boleh dibaca 0,523, tidak boleh ya. Tetapi 0,523. Itu contohnya kalau desimalnya 3 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kalau 4 angka di belakang koma, cara bacanya seperti apa? 0,5234. Tidak boleh dibaca dengan 0,5234, tidak boleh ya. Tapi yang benar membacanya adalah 0,5234. Nah, demikian cara membaca pecahan desimal ya. Baik sahabat sekalian, berikutnya akan saya berikan beberapa contoh soal ya, dengan berbagai cara untuk menentukan dan menyelesaikannya. Di sini ada perintahnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi semuanya awalnya adalah pecahan biasa. Kita akan coba contoh satu soal atau contoh nomor 1, yaitu 5/10 ya. Kalau 5/10 berarti itu sama dengan ya satu angka di belakang koma ya. Kita beri garis seperti itu untuk memudahkan. Nah, berarti nanti satu angka di belakang koma karena nolnya 1 kalau per 10 ya. Berarti kalau 5/10 itu desimalnya adalah
belakang koma itu ditulis dulu 5, kemudian di depan koma yaitu 0. Jadi 5/10 itu sama dengan 0,5 ya. Ingat, per 10, per 100, per 1000. Kalau per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Per 100 itu 2 angka di belakang koma, dan per 1000 3 angka di belakang koma. Baik, sahabat sekalian, kita akan coba menggunakan contoh yang kedua ya, atau akan coba mempelajari contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 5/100. Kalau yang pertama tadi adalah 5/10, sekarang 5/100 ya. 5/100 karena itu per 100, maka di belakang angka kita akan berikan 2 garisnya. 1, 2 ya. Nah, per 100 itu berarti 2 angka di belakang. Lalu ya, 5/100 karena di sini 5 ini satuan, tidak puluhan, maka setelah 0 kita beri tanda koma. Setelah koma kita beri 0 dulu ya, kemudian 5 ya, karena itu satuan. Nah, kalau puluhan umpamanya 50 berarti ya 5 0 ya. Nah, sekarang karena satuan ini berarti awali dengan 0 kemudian langsung 5, dan seperti biasa di depan koma itu adalah 0. Nah, sahabat sekalian, jadi 5/100 itu nilainya sama dengan pecahan desimalnya adalah 0,05. Selanjutnya contoh berikutnya, contoh yang ketiga, sahabat sekalian. Contoh yang ketiga adalah 52/1000 ya. 52/1000 ini ya, 3 angka per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Kita akan buat garis dulu untuk memudahkan teman-teman sekalian memahaminya ya. 1 garis, 2 garis, dan 3 garis. Nah ya, sekali lagi per 1000 berarti di belakang koma itu ada 3 bilangan. Sekarang kita lihat 52. Karena 52 itu baru puluhan, belum ratusan, maka setelah koma kita kasih angka 0 dulu. Iya, baru kita tulis 5, kemudian 2. Setelah itu depannya kita kasih 0. Nah, demikian 52/100 artinya dalam bentuk pecahan desimal ada 0,052. Ya, sekali lagi 0,052. Nah, ini contoh yang ketiga, sahabat sekalian. Nah, ini kalau pecahan itu per 10, per 100, per 1000. Sekarang kalau pecahannya itu tidak menunjukkan per 10, per 100, atau per 1000. Contoh soal yang keempat ya, 1/5 ya, ini berarti kan bukan per 10 atau per 100, tapi 1/5. Nah, kalau 1/5 ini maka pernya kita buat menjadi per 10 ya. Kita perbuat menjadi per 10. Nah, kalau kita buat per 10 berarti kira-kira dikalikan berapa ya. Kita buat dulu per 10 ya. Bilangan berapa nih apabila dikalikan 5? Hasilnya adalah 10 ya. Hasilnya dikalikan 2 ya. Nah, 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, karena penyebutnya itu dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2 ya. Pembilangnya kalikan 2 berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 2/10 desimalnya adalah 0,2. Nah, itu sahabat sekalian, berarti pecahan 1/5 pecahan desimalnya sama dengan 0,25. Nah, begitu cara mengerjakannya apabila belum mencapai per 100. Baik, contoh soal berikutnya ya, soal yang kelima yaitu 3/5. 3/5 ini ya tidak menunjukkan per 10, per 100, atau per 1000, tapi per 5 ini ya, 3/5. Bagaimana caranya ya? 3/5 ini, 5 ini kita buat menjadi per 100.
sekarang bilangan berapa yang kita kalikan? Misalnya kalikan dengan 5 hasilnya adalah 100, yaitu 20 ya. Karena 5 kali 20 hasilnya adalah 100. Karena penyebutnya ini dikalikan 20, maka pembilangnya juga sama, kita kalikan dengan 20. Jadi 3 kali 20 hasilnya adalah 60 ya. Hasilnya adalah 60. Nah 60 per 100, maka pecahan desimalnya sama dengan 0,60. Nah itulah sobat sekalian, jadi pecahan 3 per 5 nilainya sama dengan 60 per 100 dan pecahan desimalnya sama dengan 0,60. Mudah sekali bukan sahabat sekalian? Tentu ini sangat mudah. Ya ini sudah 2 cara yang kita lakukan untuk menentukan pecahan desimal dari pecahan biasa. Baik, kita akan coba lanjut cara berikut ini ya. Selanjutnya contoh soal yang selanjutnya adalah 1/4 ya. Kita akan bagi dengan menggunakan progamir ya, 1/4. Maka kita bagi 1, kita bagi dengan angka 4. Sahabat sekalian, 1 dibagi 4 tentunya tidak bisa ya. Maka 1 ini kita tambah dengan angka 0. Untuk memudahkan kita tambah dengan 0, kemudian di atasnya kita kasih 0, nah selanjutnya 10 dibagi 4, kira-kira hasilnya berapa ya? 10 kali dibagi 4 hasilnya adalah yang berdekati adalah 2. 2 kali 4 hasilnya adalah 8 ya. Selanjutnya 10 dikurangi 8 berapa teman-teman? 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2 ya, hasilnya adalah 2. Nah selanjutnya 2 bisa tidak dibagi 4, 2 tidak bisa, maka kita tambah dengan angka 0 ya, jadinya 20 dibagi 4. 20 bisa dibagi 4? Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 ya. Jadi 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita kurangkan 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Jadi pecahan 1/4 nilai desimalnya adalah 0,25. Baik sahabat sekalian, akan saya beri satu contoh soal lagi untuk memudahkan sahabat sekalian. Masih sama dengan menggunakan progamir ya. Berapa soalnya? Soalnya adalah 1/5 ya. Maka kita akan bagi dengan menggunakan progamir ya. Kita bagi ya 1, kemudian dibagi dengan 5. Nah sahabat sekalian, 1 dibagi 5 bisa tidak? Tentu tidak ya. Karena tidak bisa dibagi 5, maka 1 kita tambah dengan 0 ya, menjadi 10 ya. 10, maka karena ini dibagi 0 ditambah dengan 0, maka di atas juga kita kasih 0, selanjutnya 10 bisa dibagi dengan 5? Bisa ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita kurangkan 10 dikurangi dengan 10, hasilnya adalah 0. Jadi sahabat sekalian, 1/5 itu nilai persennya, nilai desimalnya sama dengan 0,2 ya, sama dengan 0,2. Tentu sangat mudah sekalian ya sahabat sekalian. Baik sahabat sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada sahabat sekalian, yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa video ini bagikan ke sahabat-sahabat yang lain agar anak-anak Indonesia makin cerdas, makin pintar matematika. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.